Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang time series atau runtun waktu untuk memenuhi mata kuliah statistika. Kenalkan, nama saya Afani Mutahara dengan NPM 22103066004. Nama saya Rina Sabir Swasti dengan NPM 22203066064. Pengertian time series. Data runtun waktu atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya dan menggambarkan perkembangan suatu kejadian atau suatu kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis runtun waktu atau analisis data berkala adalah suatu metode kuantitatif yang mempelajari pola gerakan data masa lampau yang teratur, yaitu komponen time series. Menurut model klasik, variabel deret waktu dipengaruhi oleh 4 gerakan atau perubahan yang disebut komponen-komponen deret waktu. Yang pertama yaitu tren sekuler, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklis, yang keempat variasi residu. Model klasik mengasumsikan bahwa nilai data deret waktu atau yang disimbolkan dengan Y merupakan gabungan perkalian dari nilai-nilai komponennya. Sehingga bentuk modelnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Lalu yang selanjutnya yaitu tren sekuler. Tren sekuler atau tren jangka panjang adalah gerakan naik turun di dalam jangka waktu yang panjang. Menurut gerakannya, tren sekuler ini dapat dibedakan atas 3, yaitu tren naik, tren tetap, dan tren turun. Ini merupakan 3 contoh tren. Yang pertama yaitu tren naik. Dapat dilihat dari sini, garis yang merah itu merupakan tren. Dan ini garisnya itu naik. Kalau yang ini trennya itu tetap. Lalu yang selanjutnya, tren yang ketiga itu memperlihatkan garis yang turun. Selanjutnya adalah variasi musim. Variasi musim atau gerak musim adalah gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu penjualan telur yang melonjak pada masa bulan puasa, penjualan pakaian yang melonjak pada hari-hari menjelang hari raya besar, kemudian hari-hari pergantian tahun. Nah, kejadian ini seperti itu akan berulang kembali pada bulan-bulan yang sama untuk waktu berikutnya. Nah, gerak musim ini biasanya dinyatakan dalam persen. Oleh sebab itu disebut dengan istilah seasonal index. Misalkan seasonal index penjualan suatu komoditas tertentu pada hari raya besar adalah 150%, kita dapat artikan penjualan komoditas pada hari raya besar tersebut 50% di atas keadaan normal, di mana keadaan normal itu dinyatakan dengan indeks 100%. Itu variasi siklis. Variasi siklis atau gerak siklis adalah gerak naik atau turun secara periodik di dalam jangka waktu panjang, yaitu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, atau lebih. Basinus siklis adalah sebuah contoh dari gerak siklis ini. Periode basinus siklis dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu masa pemulihan, masa kemakmuran, masa kemunduran, dan masa kehancuran. Yaitu variasi residu. Variasi residu adalah gerakan yang tidak teratur dan sulit untuk diramalkan. Merupakan gerakan yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Gerakan semacam ini umumnya timbul sebagai akibat dari bencana alam, kelaparan, kekeringan, peperangan, perubahan politik, pemogokan, dan kejadian lainnya. Gerakan semacam itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan, produksi, kegiatan investasi, dan lain-lain, sehingga menciptakan fluktuasi-fluktuasi yang terkadang terasa sekali, tetapi terkadang tidak terasa. Yang selanjutnya yaitu tren linier. Metode penentuan tren linier itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode bebas, yang kedua metode setengah rata-rata, yang ketiga metode rata-rata bergerak, dan yang terakhir metode kuadrat terkecil. Yang pertama yaitu metode bebas. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode yang lainnya. Untuk menentukan gerak tren dengan metode bebas ini yaitu setelah data observasi dibuat, diagram pencarnya, dan boleh juga grafiknya.
baru kemudian ditarik garis lurus secara bebas melalui diagram pencarnya, dan boleh juga grafiknya. Baru kemudian ditarik garis lurus secara bebas melalui diagram pencar. Metode ini menghasilkan tren yang bersifat sangat subjektif. Lalu yang kedua yaitu metode setengah rata-rata. Bagi data deret waktu menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kedua, yang memiliki jumlah data yang sama. A. Bila jumlah data kemungkinan yaitu dua kelompok data genap atau dua kelompok data ganjil. Yang B. Bila jumlah data tahunnya ganjil, tahun pertengahan dihilangkan saja atau dimasukkan ke dalam kedua kelompok. Hasilnya ada dua kemungkinan yaitu dua kelompok data genap atau dua kelompok data ganjil. Lalu selanjutnya carilah rata-rata hitung tiap kelompok, yaitu X1 bar dan X2 bar. Rata-rata hitung ini disebut setengah rata-rata dan letaknya pada tahun pertengahan tiap kelompok. Nilai setengah rata-rata pada masing-masing kelompok dianggap sebagai nilai tren per 30 Juni masing-masing periode. Periode dasar sama dengan tahun yang memuat nilai setengah rata-rata. Inilah perubahan nilai tren, rata-rata pertambahan atau rata-rata penurunan tiap tahunnya dengan rumus B sama dengan X2 bar dikurangi X1 bar per N, di mana B merupakan rata-rata perubahan variabel Y per periode waktu dalam tahun. Nah, bila B ini lebih dari 0, maka merupakan pertambahan, dan bila B ini merupakan kurang dari 0, maka merupakan penurunan. Kemudian untuk untuk N ini merupakan banyaknya unit per tahun antara tahun dasar periode X1 sampai X1 bar sampai dengan X2 bar. Kemudian untuk nilai tren pada periode tahun tertentu dihitung dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX. Y aksen sama dengan nilai tren pada periode tertentu, nilai A sama dengan nilai tren periode dasar, dan B merupakan nilai rata-rata perubahan nilai tren per satuan waktu dalam tahun. Kemudian nilai tren pada tahun dasar X sama dengan 0 otomatis sama dengan nilai rata-rata tiap kelompok. Ketiga yaitu metode rata-rata bergerak. Dengan metode ini, pengaruh gerak musim dan faktor-faktor lain dapat dihilangkan, sehingga tren dapat dihitung. Dalam metode ini, nilai data tahunan yang berupa semesteran, bulanan, kuartalan, atau triwulan diganti dengan nilai rata-ratanya. Untuk data triwulan sebaiknya 4 triwulan dipakai sebagai dasar perhitungan tren, dan jika datanya berupa bulanan digunakan dasar 12 bulan sebagai dasar perhitungan tren. Itu metode kuadrat terkecil. Prinsip dari cara kuadrat terkecil yaitu meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan atau selisih nilai variabel bebasnya, yaitu YI, dengan nilai tren atau nilai ramalannya, yaitu YI aksen. Maka sigma YI min YI aksen kuadrat sama dengan sigma E kuadrat. Selisih atau beda nilai YI dan YI aksen yaitu dapat disebut dengan penyimpangan atau error atau residual. Di sini dari grafik ini dapat dinyatakan selisih dari YI dan YI aksen ini merupakan error atau residual. Lalu A sama dengan sigma dari YI per N sama dengan Y bar. Lalu yang kedua yaitu B sama dengan sigma dari XI dikali YI per sigma dari XI kuadrat. N adalah banyak pasangan data. Lalu selanjutnya yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Y aksen merupakan nilai tafsiran atau nilai tren. Lalu yang A merupakan intercept, yaitu nilai besarnya nilai Y bila nilai X sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya B sama dengan garis tren, yaitu perubahan variabel Y untuk setiap perubahan satu unit variabel X. X yaitu periode waktu. Lalu selanjutnya untuk membuat 0, nilai sigma XI yaitu sigma XI sama dengan 0 tergantung dari jumlah data tahunannya, yaitu genap atau ganjil. Caranya sebagai berikut.
Yang pertama, bila jumlah data tahun tidak habis dibagi 2 atau ganjil, dipakai skala X sama dengan 1 tahun. Tahun dasar diletakkan pada tahun yang di tengah, misalnya sebagai berikut. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tahun, dan diambil tahun dasarnya yaitu yang di tengah-tengah yaitu 2009. Lalu yang kedua, bila jumlah datanya habis dibagi 2, maka skalanya X sama dengan setengah tahun. Tahun dasar diletakkan pada pertengahan tahun, misalnya sebagai berikut. Jadi kan ini ada 6, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Nah, yang jadi tengah itu kosong. Baik, di sini saya akan menjelaskan program R yang sudah kelompok kami buat. Jadi yang bagian kiri atas ini adalah sintak dari program R tentang data time series yang kita ambil datanya itu dari Excel. Kemudian setelah di-run maka hasilnya seperti berikut. Nah, ini adalah data yang diambil dari Excel namun belum kita urutkan. Nah, datanya seperti ini, belum urut. Kemudian kita masukkan data sorting ini untuk mengurutkan datanya sehingga dihasilkan datanya sudah urut dari tahun 1990 dan bulannya juga sudah urut. Kemudian data yang sudah kita urutkan ini akan dibuat sebuah grafik, maka kita akan menggunakan plot nama datanya itu ETS24, kemudian untuk menghitung peluang menghitung kemungkinan terjadi setelah 2 tahun ke depan itu menggunakan forens. Nah, untuk setelah di-run maka hasil datanya grafiknya ada di kanan bawah seperti gambar berikut ini. Nah, ini merupakan data dari 1990 sampai 2019 untuk data time series-nya. Kemudian untuk peluang untuk kemungkinan 2 tahun ke depan itu adalah yang biru ini. Ini merupakan data kemungkinan 2 tahun ke depan. Nah, mungkin itu saja program R yang dapat kelompok kami sampaikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.